Manusia memiliki sikap adaptif yang membuat mereka ingin terus beradaptasi dengan kondisi yang ada. Seperti kondisi saat ini, membuat kita harus menjaga diri dan menjaga orang lain. Dengan kampanye hashtag di rumah aja, membuat kami ingin berbagi dengan sobat yang ada di rumah melalui video kami. Kita hanya physical distancing, bukan social distancing. Walaupun raga kita jauh, namun kita tetap bisa bersilaturahmi. Dengan apa? Dengan gadget yang ada di tangan kita. Walaupun kita social distancing, saya tidak sendiri di sini. Saya bersama rekan saya, yakni Alam. Hai Alam. Hai, Sehat Lam? alhamdulillah sehat. Gimana kabar di Cilegon Lam? Alhamdulillah di Cilegon aman kok, aman. Lam, kita mau ngobrol-ngobrol nih Lam. Ngobrol apa nih? Kita bakal ngobrol hal penting Lam, tentang hal yang disepelein orang, terutama dalam dunia kerja. Presentasi Lam. Oh iya, boleh. Kira-kira sebagai mahasiswa aktif di ilmu komunikasi, apa aja sih yang harus disiapin untuk berpresentasi? Sebelum kita mutusin tentang apa aja sih tips-tips yang kita harus lakukan sebelum kita presentasi, lebih baiknya kita mendefinisikan dulu apa sih itu presentasi. Kalau misalnya menurut Erwin Sutomo, presentasi ialah suatu kegiatan aktif di mana seorang pembicara menyampaikan dan mengkomunikasikan ide serta informasi kepada sekelompok audiens. Nah ini kalau misalnya dari definisi dari Erwin Sutomo. Kalau misalnya dari definisi Titik Triwidodo sama Joko Kristanto, mereka tuh bilang kalau misalnya presentasi adalah laporan lisan kepada komunikan. Secara garis besar sih, presentasi merupakan seni menyampaikan pesan kepada audiens yang sifatnya heterogen. Nah itu tuh kurang lebih definisinya diambil dari definisi retorika yang diambil dari filsuf Yunani itu Aristoteles. Jadi presentasi itu seni ya? Ya, Menarik itu sifatnya abstrak dan asimetris, dan kita nggak bisa memprediksikan apa saja sih yang terjadi di lapangan. Tapi kita bisa melakukan perencanaan dalam presentasi yang baik. Menarik ya. Jadi presentasi itu punya sudut pandang tersendiri ya. Terus tips and triknya apa Lam? Biar presentasi kita bisa sukses. Ya, jadi di dalam presentasi itu ada dua konsep penting yang harus kita kuasai. Yang pertama itu konsep teks, yang kedua itu konteks. Nah, dari dua konsep ini nanti akan memberikan pandangan tentang tips-tips apa saja yang harus kita persiapkan dalam presentasi. Nah, kalau misalnya dalam versi saya, ada 4 hal yang saya dapat dari Joko Purwanto yang harus kita persiapkan tentang presentasi. Yang pertama ialah penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipersembahkan kepada audiens. Jadi intinya sebelum kita melakukan presentasi, hal yang pertama dan harus kita lakukan ialah merencanakan pesan. Konsep pesan yang bakal kita sampaikan kepada audiens itu merupakan hal yang paling penting, karena bagaimana kita mempersuasi audiens, hal apa saja harus kita persiapkan dan harus kita berikan kepada audiens. Argumen apa aja sih harus kita berikan kepada audiens, kayak data, terus statistik, grafik. Nah itu tuh hal yang penting harus kita persiapkan dan kita berikan kepada audiens. Selain itu kita harus juga menguasai materi, kayak misalnya kita mau presentasi tentang pendidikan, so kita harus understand about education. Kalau misalnya kita mau presentasi tentang ekonomi, kita harus tahu tentang gimana ekonomi global dan yang lainnya. Intinya sih persiapan tentang materi. Lalu yang kedua persiapan tentang alat bantu presentasi, kayak misalnya teman-teman mau presentasi tentang game. Nah, teman-teman itu perlu alat bantu game. Kita harus persiapan game itu kita harus pas presentasi kita harus persiapkan game itu. Kalau misalnya pengen presentasi tentang dunia kelautan, kita harus persiapkan apa saja sih alat yang berhubungan dengan dunia kelautan. Kalau misalnya kita presentasi tentang musik, persiapkan alat musik. Dan alat bantu apa saja sih harus kita persiapkan, kayak misalnya laptop, terus PowerPoint ataupun slide presentation, dan hal-hal lainnya kita harus persiapkan dengan baik. Jangan sampai kita belum mempersiapkan dengan baik. Intinya sih prepare dulu apa saja harus kita persiapkan sebelum presentasi, terutama alat bantu kayak misalnya yang penting itulah. Lalu yang ketiga ialah menganalisis siapa audiens kita. Kalau misalnya kita presentasi, jangan kita sekedar memberikan informasi kepada halayak yang sifatnya heterogen.
Jadi teman-teman yang mau jadi presentasi harus menganalisis kepada siapakah mereka harus bicara. Kalau misalnya teman-teman mau berbicara tentang ekonomi, ya teman-teman harus ingin berbicara tentang ekonomi, maka audiens Anda yang ingin mengetahui tentang ekonomi. Nah, kebanyakan ini presenter itu ngebagi jadi segmentasi pasar mereka. Baik dari psikologis, sosiologis, geografis, pendidikan, gender, dan itu tuh hal yang harus dilakukan sebelum presenter melakukan pembahasan ataupun penyampaian informasi. Jangan sampai informasi yang udah kita persiapkan itu tidak didapatkan oleh audiens. Kayak misalnya kita ingin membicarakan tentang kesetaraan gender, tapi kita hanya mengundang laki-laki. Nah, itu kan udah nggak sependapat tentang apa yang harus kita lakukan. Intinya menganalisis siapa audiens kita yang harus kita tuju. Lalu yang keempat ialah menganalisis lingkungan kita. Jadi selama presentasi, teman-teman itu juga harus menganalisis lingkungan, gimana teman-teman mau presentasi. Kalau misalnya rame, gimana cara kita harus ngebuat lingkungan itu cukup untuk kita bicara dan bisa didengarkan. Kalau misalnya tempatnya sepi, ya gimana cara kita bisa meramaikan dan bisa menarik banyak orang. Intinya sih gimana konsep kita menata presentasi tersebut bisa menarik dan dinikmati oleh banyak orang. Dan itu tugas jadi seorang presenter sih. Gitu. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, kita adalah persiapan matang tentang presentasi kita sendiri. Iya, kurang lebih begitu sih, Ri. Oh iya sobat, kita punya teman satu lagi nih yang bakalan nemenin kita selama social distancing, yaitu Faisal. Hai Hai Faisal. semua. Ini sorry ya nggak bisa facecam. Soalnya sinyal di Kalirejo maklum lah, tahu sendiri gimana. Iya, nggak apa-apa. Jadi kira-kira apa lagi nih teknik untuk presentasi? Kalau menurut pengalaman saya sih, presentasi itu tipikal bagaimana setiap orang bisa menerima informasi dari komunikator. Yang pertama ada presenter populer atau sanguinis. Presenter tipe ini sangatlah mudah bergaul dengan para audiens dan merupakan seseorang yang periang. Audiens dengan seksama akan sangat suka memperhatikan presenter populer dalam membawakan sesi presentasi, karena desain PowerPoint-nya cenderung menarik secara umum. Akan tetapi, tipe presenter ini harus memperhatikan sesi tanya jawab secara seksama agar setiap pertanyaan dapat ditanggapi dengan benar. Tipe presenter ini juga harus memperhatikan hal-hal teknis seperti mikrofon dan slide pointer agar tidak panik ketika terjadi kendala di tengah sesi presentasi. Yang kedua, presenter karismatik atau koleris. Presenter karismatik adalah tipe pemimpin yang mendekati sempurna, di mana slide-slide presentasinya cenderung berisi hal-hal yang memukau dan inspiratif. Akan tetapi jangan terbawa terlalu serius ya untuk para presenter karismatik, agar tidak terlalu tegang. Buat sesi interaktif dengan para audiens agar presentasi tidak satu arah saja. Yang ketiga ada presentasi perfeksionis atau melankolis. Halo para presenter perfeksionis, jangan lupa untuk selalu mempersiapkan konten dan desain presentasi secara baik ya. Tapi jangan terlalu kelamaan untuk persiapan hingga melupakan faktor-faktor penting lainnya seperti kerjaan di kantor. Panik merupakan tantangan utama bagi tipe presenter perfeksionis. Usahakan selalu tenang dan berpikir jernih. Untuk presenter perfeksionis juga disarankan mengobrol dengan beberapa audiens sebelum sesi presentasi berlangsung. Dan angkatlah beberapa cerita menarik dari audiens yang relevan sebagai topik pembuka presentasi. Yang keempat ada presenter kalem atau pragmatis. Presenter kalem tidak diragukan lagi dari segi pembawaan yang tenang dalam berpresentasi. Akan tetapi jangan saking tenangnya sampai membuat audiens mengantuk ya. Lalu selalu usahakan konten presentasi menarik dan tidak membosankan. Juga diimbangi dengan volume suara yang tidak terlalu kecil. Oke. Benar. Berarti setiap orang itu punya karakteristik dan tipenya masing-masing ya, Sal? Nah iya Ri, bener banget, tergantung dari orangnya masing-masing. Oke deh. Terima kasih buat teman-teman yang udah datang. Alam, Faisal, udah bagi-bagi ilmu juga. Iya Ri, sama-sama. Ya, sama-sama. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak dalam social distancing. Sampai jumpa.